Halo Sobat SAR, selamat datang di podcast ASN Berakhlak. Mengabdi tanpa batas, podcast yang menghadirkan kisah nyata dan inspiratif dari para ASN Basarnas Mamuju yang setiap hari berjuang menolong sesama tanpa mengenal waktu dan lelah. Hari ini kita kedatangan sosok luar biasa, seorang rescuer yang dikenal disiplin, rendah hati, dan punya semangat luar biasa. Yuk kita sambut Bapak Kelvin Datundelang. Terima kasih Bang. Halo semuanya. Senang bisa diundang di sini. Ada beberapa pertanyaan untuk Bapak. Yang pertama, bisa dikenalkan sedikit tentang Bapak dan tugas sehari-hari Bapak sebagai rescuer? Jadi pertama-tama saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Kelvin Datundelang. Saya bergabung di Basarnas Mamuju tahun 2025 baru-baru ini. Untuk tugas dan keseharian saya selaku juga rescuer. Jadi pada umumnya itu rescuer itu memiliki tugas yang tugas biasa dibilang tugas pokok lah sehari-hari itu, yaitu latihan, siaga dan operasi. Jadi kira-kira itulah pekerjaan saya setiap hari, berlatih, olahraga, dan juga kita ada siaga rutin setiap hari yang selalu kita jalankan. Kurang lebih begitu. Terima kasih. Ya, baik Bapak. Untuk pertanyaan kedua, apa makna nilai berorientasi pelayanan bagi Bapak di lapangan? Kalau bagi saya sendiri sebagai seorang rescuer ya, berorientasi pelayanan itu kalau di lapangan itu berarti mengutamakan keselamatan dan kebutuhan korban, lalu seperti memberikan bantuan yang cepat, tepat dan efektif, lalu menunjukkan empati dan kepedulian terhadap korban, mengkomunikasikan dengan jelas dan efektif dengan korban dan tim, serta itu bertindak dengan profesionalisme dan integritas dalam situasi darurat. Ya, karena nilai berorientasi pada pelayanan itu kan kita utamakan pelayanan kita ya Pak ya. Jadi itulah kurang lebih. Iya Pak. Jadi masuk ke pertanyaan ketiga, bagaimana menjaga akuntabilitas dan kompetensi dalam pekerjaan yang penuh risiko? Menurut Bapak bagaimana? Menjaga akuntabilitas dan kompetensi ya. Kalau dari akuntabilitas itu dari akuntabel ya, nilai akuntabel. Iya Bapak. Itu kita harus bertanggung jawab. Jadi yang mungkin bisa menjadi langkah-langkahnya itu yang pertama bisa kita mengikuti prosedur atau protokol atau SOP yang ditetapkan. Baru yang kedua kita itu harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang kita buat. Lalu ketiga itu mengkomunikasikan dengan jelas dan efektif dengan tim dan pimpinan kita. Lalu bisa juga dengan mendokumentasikan setiap tindakan kita dengan sebagai bukti yang bisa kita pertanggungjawabkan. Lalu untuk kompetensi sendiri itu yang pasti itu kita harus mengikuti pelatihan dan pengembangan keterampilan secara terus-menerus. Ya, kita mengembangkan pengetahuan dan kemampuan untuk menghadapi situasi darurat. Lalu kita menggunakan peralatan dan teknologi dengan benar dan efektif, serta mengikuti evaluasi dan asesmen kinerja secara teratur. Ya, kurang lebih itu yang bisa kita lakukan dalam menjaga akuntabilitas dan kompetensi. Oh iya ya Pak. Pertanyaan berikut masuk ke pertanyaan keempat. Bagaimana membangun kerjasama kolaboratif dan keharmonisan tim saat kondisi darurat? Bagaimana menurut Bapak? Menjaga kolaborasi dan keharmonisan tim ya. Iya. Pertama itu kalau dari kita di lapangan itu utamakannya komunikasi yang baik, efektif dan terkoordinasi itu dapat membangun kolaborasi kita menjadi lebih baik. Baru selanjutnya itu kita bisa
lebih menghargai perbedaan, karena kan semua orang itu tidak mungkin sama, pasti ada yang mungkin dia punya kelebihan di sini atau kelebihannya di tempat lain, sehingga mungkin dia tidak terlihat menonjol di di sisi satu itu. Kita tetap harus menghargainya. Lalu bisa dengan membangun kepercayaan juga. Dalam keharmonisan kan kita juga bisa saling percayalah dengan rekan satu tim, sehingga itu dapat membangun keharmonisan dan kolaborasi kita di lapangan. Iya Bapak. Masuk ke pertanyaan kelima. Dalam situasi yang berubah cepat, bagaimana Bapak bersikap adaptif? Yang kalau untuk kita mengantisipasi perubahan situasi sih biasanya kita sebagai rescuer itu memang dituntut harus menghadapi perubahan-perubahan yang tidak terduga, karena dalam kondisi kedaruratan di lapangan sendiri itu perubahan itu sangat rentan terjadi, sehingga kita itu harus lebih sigap lah untuk menghadapi perubahan-perubahan. Kita harus ada namanya itu di Basarnas itu, kita harus belajar caranya menggunakan keterampilan improvisasi. Itu jadi kita menggunakan alat seadanya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Baru juga bisa kita mengelola stres kita. Kita sebagai rescuer itu di lapangan diusahakan harus setenang mungkin dalam bertindak. Kita jangan sampai terbawa suasana lalu panik atau stres sehingga tidak dapat mengambil keputusan yang tepat. Jadi kira-kira itulah untuk dari saya sendiri. Saya bersikap adaptif dalam lapangan. Ya Pak. Untuk pertanyaan berikutnya, seberapa penting loyalitas terhadap instansi dan masyarakat dalam tugas? Bagaimana menurut Bapak? Loyalitas terhadap instansi dan masyarakat itu memang sangat penting. Apalagi dari ini juga ada nilai berakhlakan, berorientasi pada pelayanan itu. Jadi kita sebagai rescuer itu memang harus loyal dan setia terhadap instansi atau masyarakat. Loyalitas terhadap instansi itu yang pertama bisa dengan kita meningkatkan kepercayaan, meningkatkan kinerja dan mengembangkan budaya kerja. Lalu loyalitas terhadap masyarakat bisa dengan kita meningkatkan kepercayaan masyarakat. Baru kita tingkatkan kualitas layanan kita lebih cepat, dan kita juga menghormati hak-hak masyarakat. Dengan demikian itu loyalitas terhadap instansi dan masyarakat dapat terjaga. Oh iya. Bapak ini luar biasa ya, penuh dengan motivasi dan penuh dengan pengalaman. Pak. Untuk yang terakhir Bapak, apa pesan Bapak untuk ASN lain agar tetap semangat menerapkan nilai-nilai berakhlak ini? Bagaimana menurut Bapak? Jadi sebagai ASN itu mari kita jadikan nilai-nilai berakhlak itu sebagai panduan dalam bekerja sehari-hari. Dengan berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, kita dapat memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat dan meningkatkan kinerja organisasi. Jadi, mari kita yang pertama berorientasi pada pelayanan, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cepat dan tepat. Kedua, akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas tugas dan keputusan yang diambil. Ketiga, kompeten, terus belajar dan mengembangkan kemampuan diri. Empat, harmonis, yaitu saling menghargai dan bekerja sama dalam tim. Selanjutnya, loyal, yaitu setia kepada negara, organisasi, dan masyarakat. Keempat, adaptif, cepat menyesuaikan diri dengan perubahan dan tantangan yang baru. Dan terakhir, kolaboratif, yaitu membangun kerjasama yang sinergis dengan berbagai pihak. Dengan menerapkan nilai-nilai berakhlak,
kita dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menjadi ASN yang profesional dan berintegritas. Mari kita bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya Bapak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bapak. Terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.